10本の剣。しも蘇れワールドワンスモー光誠合気ポー軸は時には豪華三冊。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Satrio dari PWK kelas B NIM 24051874049. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 contoh kesalahan ejaan dan pilihan kata yang saya temukan dari spanduk, poster, dan baliho di sekitar kita. Media luar ruang seperti ini memang sering kita lihat setiap hari, baik di jalan raya, kampus, sekolah, atau tempat umum lainnya. Namun, tidak jarang kita menemukan banyak kesalahan biasa di dalamnya. Kesalahan ejaan tampak sepele, tapi sebenarnya dapat mempengaruhi makna pesan, bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk selalu memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD 5. Contoh pertama terdapat pada sebuah poster demo yang menuliskan kata mengkhianatiku. Sekilas mungkin terlihat benar, tapi sebenarnya salah. Dalam bahasa Indonesia, kata dasarnya adalah khianat, sehingga bentuk turunan yang benar adalah mengkhianati atau mengkhianatiku. Perbaikan yang tepat adalah menambahkan huruf K setelah huruf H, sehingga menjadi mengkhianatiku. Kesalahan ini cukup sering muncul karena banyak orang menuliskannya sebuah ucapan, padahal dalam ejaan resmi harus mengikuti asal katanya. Contoh kedua, ada pada sebuah baliho iklan yang menuliskan belum pintar kalau belum komen. Kata pintar dan kalau bukanlah bentuk baku. Dalam kamus bahasa besar Indonesia, untuk yang benar adalah pintar dan kalau. Kita biarkan bentuk tidak baku ini beredar luas. Lama-kelamaan orang akan menganggapnya benar. Jadi, kalimat tersebut harus diperbaiki menjadi belum pintar kalau belum komen. Inilah contoh bagaimana bahasa gaul kadang merembes ke ranah formal, padahal penggunaannya seharusnya dibatasi. Contoh ketiga adalah pada poster lain dengan tulisan negara sudah darurat sampai introvert rela ikut demo. Sekilas kata introvert tidak salah, karena sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Namun, dalam kaidah baku bahasa Indonesia, kata serapan dari bahasa Inggris introvert sebenarnya dibakukan menjadi introvert. Maka, bentuk kalimat yang benar adalah negara darurat sampai introvert rela ikut demo. Kesalahan serapan seperti ini cukup umum. Biasanya kita sering menuliskan ejaan bahasa asal, padahal sudah ada bentuk bakunya dalam bahasa Indonesia. Contoh keempat terlihat pada baliho sebuah partai yang menuliskan slogan politik santun dan santuy. Kata santuy adalah bahasa gaul, bentuk pelesetan dari kata santai. Bahasa gaul sah-sah saja digunakan dalam pergaulan sehari-hari atau media sosial, tetapi tidak tepat bila digunakan dalam baliho resmi. Apalagi terkait politik, perbaikannya tentu saja menjadi politik santun dan santai. Kesalahan seperti ini memperlihatkan bagaimana terkadang membuat baliho lebih mementingkan kesan populer dibanding ketepatan bahasa. Contoh kelima ada pada spanduk yang menggunakan kata berkualitas. Ini salah karena dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf Q tidak digunakan untuk menggantikan bunyi K. Bentuk yang benar adalah berkualitas. Penggunaan berkualitas sering muncul karena dipengaruhi ejaan lama atau sekedar kebiasaan salah kaprah, maka perbaikannya jelas berkualitas. Dari kelima contoh tersebut, kita melihat bahwa kesalahan ejaan dan pilihan kata pada spanduk, baliho, dan poster umumnya pertama karena penulis mengikuti pengucapan sehari-hari, bukan untuk aturan buku. Kedua, karena terpengaruh bahasa gaul atau slang yang populer di kalangan masyarakat.
Dan ketiga, karena kurangnya perhatian terhadap aturan penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa perbaikan ini penting? Karena bahasa adalah cerminan pikiran. Bila kita terbiasa menulis dengan salah, maka kesalahan itu bisa menular ke orang lain. Media luar uang memiliki jangkauan luas dan dapat mempengaruhi banyak orang. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita menggunakan hanya menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga menjaga martabat bahasa kita sendiri. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama lebih teliti saat membuat tulisan di ruang publik. Jangan sampai niat kita menyampaikan informasi malah terhambat karena salah ejaan. Dengan mengikuti EYD 5 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap bahasa nasional kita. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai kesalahan dan ejaan pada spanduk, poster, dan baliho. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.